Apapun teori konspirasi, katakanlah yang marak menyebar ke masyarakat ya. COVID itu sengaja dibiarkan mewabah agar ada oknum-oknum tertentu yang mendulang keuntungan dari situ. Dan sebenarnya premis kalian itu nggak bisa yang bener-bener dibantah 100% oleh siapapun. Ya, bahkan oleh gue sendiri, even gue misalnya nggak sejalan sama kalian, gue nggak akan bisa bilang kalian 100% salah. Nobody is infected here. Nobody. They are, once they dip in, they're all pure. Their impurity is gone. There is no COVID here. Halo warga sipil sekalian, selamat datang di bagian kedua. Bersama gue lagi, Ferry Irwandi. Ya mau siapa lagi? Pepi Tapiers. Oke, kali ini kita lebih santai aja dari yang sebelumnya. Jadi teman-teman, sebelum kita ngomong soal India, seperti yang gue sebutin di akhir video yang bagian pertama kemarin, gue mau ngasih tanggapan dulu dari komentar dan respon yang udah teman-teman berikan di video pertama. Dan jujur gue sangat-sangat bangga dan bahagia, Pak. Kenapa? Karena isi komennya bagus-bagus cuy, berbobot lah. Even dari yang skeptis ataupun yang kontra. Ada landasan pikir gitu. Dan argumen mereka pun benar-benar bisa kita jadikan bahan diskusi untuk pembicaraan yang lebih lanjut. Dan juga teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, jangan salah paham. Gue bikin konten gini bukan mau memojokkan, menyudutkan, atau mengajak para penganut teori konspirasi untuk debat kusir. Enggak sama sekali cuy. Kenapa? Karena useless. We have no time for it. Banyak sesuatu yang lebih konkret dan lebih efektif yang harus kita lakukan. Karena ini masalah kita bersama, mari kita selesaikan bersama. Ya enggak? Jadi gini, mari kita gunakan matematika silogisme. Anggaplah semua pemahaman soal konspirasi kita masukkan dalam kategori premis. Mau itu COVID buatan manusia, pharmacy wars, ada oknum-oknum tertentu yang ingin pandemi lebih lama, apapun konspirasi yang kalian percayai, masukkan ke dalam premis. Selama itu bentuknya premis, nggak ada masalah cuy. Yang jadi masalah selama ini adalah ketika banyak masyarakat secara sadar atau enggak mengambil kesimpulan yang tidak korelatif dari premis yang mereka yakini sebagai kebenaran. That's the point. Disitulah terjadi yang namanya logical fallacy. Inilah yang mengkhawatirkan. Paham nggak maksud gue? Kalau belum paham, gue jelaskan dengan lebih sederhana lagi. Gini, apapun teori konspirasi, katakanlah yang marak menyebar ke masyarakat ya. COVID itu sengaja dibiarkan mewabah agar ada oknum-oknum tertentu yang mendulang keuntungan dari situ. Dan sebenarnya premis kalian itu nggak bisa yang bener-bener dibantah 100% oleh siapapun. Ya, bahkan oleh gue sendiri, even gue misalnya nggak sejalan sama kalian, gue nggak akan bisa bilang kalian 100% salah. Nggak. Karena gue sendiri belum bisa memberikan pembuktian atas semua premis yang kalian tarik. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kalian memiliki premis seperti itu, kalian langsung secara sadar atau enggak menarik kesimpulan bahwa COVID itu tidak memiliki resiko bahaya, bahkan tidak ada. Nah, ini yang keliru teman-teman. Jadi sebenarnya, katakanlah yang kalian bilang itu fakta. Fakta yang kalian pegang pun belum memiliki kekuatan untuk menggugurkan fakta yang lain. Fakta yang lain itu apa? Fakta yang lain bahwa COVID itu ada dan punya resiko bahaya. Ah, bahaya dari mana bang? Kemarin gue kena COVID seminggu doang sembuh. Itu kan di tubuh lu Zarkasi. Belum tentu di tubuh orang lain efeknya sama. Ini yang menyebabkan COVID itu berbahaya. Karena nggak bisa diprediksi pak. Kalau lu kena COVID dan lu nggak punya gejala apapun yang mengganggu, belum tentu orang lain juga merasakan apa yang lu rasain. Apakah lu memang pusat dunia yang menentukan standar bahaya atau enggak karena tubuh lu mengalami hal tersebut? Kan nggak bisa kayak gitu Zarkasi. Zarkasi siapa ya? Tetep kok bang, nggak bahaya kok bang. Orang death rate-nya rendah, banyak penyakit lain yang death rate-nya lebih tinggi, nggak ada dibesar-besarkan kayak gini. Ini juga logical fallacy teman-teman. Kenapa COVID pemberitaannya gede? Karena ini pandemi yang kena dalam waktu kurang lebih dari 2 tahun itu udah jutaan orang. Dan masalah bahaya juga, bener. Death rate-nya rendah, bener. Di Indonesia cuma 2,7%. Kecil kan 2,7%? Itu secara persentase, Pak. Tapi lo tahu seberapa banyak 2,7% itu? 73.000 orang meninggal karena COVID. Dan kalau lo masih bilang 73.000 orang itu jumlah yang sedikit, maka ada yang salah sama otak lo. Tapi kan kita harusnya ngelihat yang sembuh. Iya. Tapi gini, untuk menilai sesuatu itu punya resiko bahaya atau enggak, jangan lihat yang sembuh. Lihatlah yang meninggal. Lihatlah yang bergejala berat. Sama kayak kita waktu kecil dinasehatin sama orang tua kita untuk lihat kiri, kanan waktu nyebrang jalan, ya kan? Karena dibilang nyebrang jalan itu bahaya kalau nggak lihat kiri kanan. Kenapa bahaya? Apa karena setiap orang menyeberang itu pasti ketabrak? Kan enggak, tapi ada. Dari situ aja udah dibilang resikonya. Sama kayak COVID tadi. Dan kalau lu kena COVID, nggak ada cuy yang bisa menjamin lu masuk ke golongan 97% atau ke 2,7% tadi.
Nggak ada. Emang paling banyak korban meninggal itu dari lansia. Tapi lansia tetap manusia. Dan bisa jadi itu kakek, nenek, ibu, bapak kita. Dan nggak semuanya lansia. Ada juga yang muda. Ada juga yang punya komorbid. Ada juga yang di usia emas. Kalau lu kena dan lu ngebawa keluarga lu, ngebawa penyakit itu ke lingkungan lu, ke bapak ibu lu, ke kakek nenek lu, lu siap dengan resikonya? Enggak kan? Banyak lagi contoh yang lain. Misalnya, ada orang yang nggak percaya COVID karena virus ini kok berubah-ubah. Katanya dulu penularannya droplet, sekarang ada yang bilang airborne. Katanya dulu nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Katanya dulu obatnya A, ternyata obatnya B. Ini virus apa skripsi? Kok banyak banget revisi? Udah kayak mantan Najwa gak gue? Nah teman-teman, justru kalau misalnya dari awal virus udah ada manusia yang bisa presisi memprediksi COVID-19 dari hulu ke hilir, maka gue nggak bakal percaya COVID, cuy. Ya ini virus, ini makhluk hidup, mikroorganisme yang nggak akan bisa kita lihat pakai kasat mata dan punya resiko bahaya. Dia terus berubah, cuy. Mutasinya cepat, penularannya cepat. Ya wajar kalau kebijakan dan pandangan soal virus ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena yang kita lawan makhluk hidup yang punya kecepatan bermutasi yang sangat luar biasa, kecepatan menular yang sangat luar biasa. Dan virus ini benar-benar misterius, Pak. Banyak yang kita nggak tahu soal virus ini. Dan yang namanya ketidaktahuan seharusnya membuat kita waspada, bukan jumawa. Dan banyak lagi logical fallacy, misinformasi yang menyebar di masyarakat. Itu menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada vaksin sangat rendah. Lembaga Survei Indonesia mencatat 42% masyarakat Indonesia itu nggak percaya vaksin. Sedangkan kita butuh 70% dari total populasi supaya mencapai kekebalan komunal. Ini adalah langkah yang masih sangat jauh, teman-teman. Tapi kan kekebalan komunal atau herd immunity 70% itu kan akal-akalan WHO aja, Bang. Oh, jangan salah, sudah ada. Sudah banyak negara yang mulai pulih dari pandemi ini, mulai hidup normal kembali. Dan semua negara yang mulai pulih itu, kalau kalian baca datanya, vaksin rate-nya sangat tinggi, cuy. Katakanlah Singapura, Vietnam, Jepang, Korea, Inggris, Spanyol, Italia, Australia, Amerika, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi. Oh enggak, gue tetap nggak percaya vaksin, Bang. Itu omong kosong. Itu adalah bisnis. Itu akal-akalannya elit global. Itu adalah cara beberapa oknum untuk mendulang cuan sebesar-besarnya. Menurut gue, kalau semua orang Indonesia ini tidak berlebihan soal COVID dan menganggap ini hanya flu biasa, maka keadaan akan sama baiknya kok. Oh, kalau ada teman-teman yang mikir kayak gitu, tenang. Sudah ada loh masyarakat yang mewujudkan pemikiran teman-teman itu menjadi kenyataan. Dan hidup seperti yang teman-teman impikan. Mereka menganggap COVID nggak ada, mulai beraktivitas seperti biasa, melepas masker, membuat acara, dan bersenang-senang. Dan masyarakat itu ada di India, Pak. Jumlahnya banyak. Lalu bagaimana hasilnya? Bicara soal India, ini negara anomali, Pak. Di tahun 2021, kasus COVID-19 di India meningkat sangat pesat. Masyarakat India kekurangan oksigen. Bahkan negara sebesar India harus menggantungkan hidupnya dari bantuan-bantuan negara lain. Dan sampai sekarang keadaannya belum benar-benar pulih. Ironisnya, faktanya India itu adalah salah satu negara penghasil vaksin terbanyak dan tercepat di dunia. Well, India is now the world's second worst affected country. It surpassed Brazil, putting it only behind the United States. The increase in infections could affect the world's vaccine supply. India is the biggest producer. Many parts are running short of supplies as inoculations expand due to the surging cases. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Simpel, Pak. Karena mayoritas masyarakat India tidak percaya vaksin. Hal ini bisa kita lihat dari data, cuy. Cuma 5% dari total populasi di India yang sudah menerima vaksin lengkap. Ini angka yang sangat-sangat gila, cuy. Lu bayangin, penduduk 1 miliar itu cuma 5% yang udah divaksin. Kenapa mereka bisa nggak percaya vaksin? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita harus balik lagi ke belakang. India itu salah satu negara yang paling disiplin melakukan lockdown. Lockdown di situ tegas banget, bahkan cenderung tega ya. Karena benar-benar tidak memperhatikan kesenjangan sosial. Banyak masyarakat kelas bawah yang sangat-sangat menderita karena sistem lockdown yang diberlakukan pemerintah India saat itu. Tidak memperhitungkan kesenjangan sosial, tidak memperhitungkan kaum miskin, tidak memperhitungkan orang-orang yang di PHK. Pokoknya sekali lockdown ya lockdown. Apakah kebijakan itu efektif? Ya, kalau dilihat kurvanya efektif. Kurva COVID-19 di India waktu itu melandai. Dan karena udah melandai, pemerintahnya jumawa, cuy. Oh, pongah mereka, overconfident. Lalu klaim kemana-mana kalau kami berhasil mengendalikan COVID-19. Ternyata kebijakan itu punya efek samping yang cukup serius buat masyarakat. Ya balik lagi kayak di video pertama. Masyarakat di situ, ya mereka nggak terdampak langsung COVID. Mereka ngerasa tubuh mereka sehat-sehat aja, keluarga mereka sehat-sehat aja, lingkungan mereka baik-baik saja. Tapi kenapa mata pencarian mereka dibunuh? Di situ mereka mencari kambing hitam. Di situ mereka mencari siapa dalangnya.
Dan disitulah teori konspirasi di India berkembang sangat pesat. Ditambah lagi banyak banget tokoh spiritual atau religi yang menyarankan kepada masyarakat India untuk tidak mempedulikan COVID-19. Mengatakan ke masyarakat India kalau COVID-19 ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Tetaplah melakukan perayaan seperti biasa. Dalam kondisi gamang dan penuh ketidaktahuan ini, mereka terpapar teori konspirasi, anjuran tokoh-tokoh religi, maka ya sudah, meledak. Di awal 2021 sampai bulan Maret 2021, masyarakat India itu udah banyak yang nggak percaya COVID, apalagi vaksin. Jadi mereka udah hidup kayak biasa aja. Nobody is infected here. Nobody. They are, once they dip in, they're all pure. Their impurity is gone. There is no COVID here. Dan mereka bahkan nekat melakukan perayaan keagamaan yang menghadirkan ratusan ribu orang. Mereka juga nekat mengadakan kontestasi politik yang dihadiri ratusan ribu orang. Bahkan menonton pertandingan kriket yang dihadiri ratusan ribu orang. Dan semua itu terjadi dalam kurun waktu yang kurang dari 3 bulan. Dan dalam waktu 1 bulan ini, dia harus menuai apa yang mereka tanam. Di bulan April, kasus COVID meledak di India. Banyak yang mengatakan itu tsunami COVID-19. Bahkan di judul liputannya, Vice.com menyebut keadaan di India itu layaknya neraka sekarang. Ya, karena mayat dibakar di mana-mana. 420 ribu orang meninggal. Oksigen habis. Masyarakat bingung, pemerintah bingung. Bahkan di situasi seburuk ini pun masih banyak masyarakat India yang denial. Yang tetap percaya bahwa COVID hanyalah konspirasi. Dan hal ini benar-benar menekan mental dan psikis masyarakat India itu sendiri. Beberapa dokter atau beberapa nakes di India harus mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena stres menghadapi dinamika masyarakat yang terjadi. Dan sekarang apa yang menjamin kalau apa yang terjadi di India tidak terjadi di Indonesia? Lalu solusinya bagaimana? Ya simpel, Pak. Vaksin, udah, itu aja. Kita udah punya contoh negara-negara yang berhasil pulih dari pandemi, yang berhasil berangsur-angsur hidup normal kembali. Kita juga udah punya contoh negara yang mengabaikan kepentingan vaksin dan harus menghadapi situasi yang mengerikan. Ini udah 2 contoh konkret, cuy. Katakanlah kayak Spanyol, negara yang tahun lalu dihancurkan sama COVID-19 ya, yang mana sempat mencatat kasus harian tertinggi di dunia, kasus kematian tertinggi di dunia. Baru beberapa pekan yang lalu mereka sudah menarik aturan wajib bermasker. Kenapa? Karena vaksin rate di sana begitu tinggi. Inggris, tempat lahirnya varian baru gitu, yang sempat juga kalang kabut karena COVID-19. Di final Euro kemarin, stadion kebanggaan mereka, Wembley, itu kan kapasitasnya 90 ribu orang, udah terisi 75%. Amerika, negara yang jumlah penduduknya ya hampir sama lah dengan Indonesia, bahkan lebih banyak gitu. Itu sudah bisa menyelenggarakan acara-acara publik, cuy. Lu kalau nonton Smackdown, itu udah ada penontonnya, dan banyak penontonnya. Kenapa? Karena vaksin. Vaksin rate di sana tinggi. Di Amerika udah mencapai angka 50%. Sedangkan di Indonesia, yang baru tervaksin penuh, itu cuma 6%. Nggak perlu sampai 70%, di angka 40-60% aja, itu udah kelihatan efeknya. Dan bahkan di negara-negara Arab yang mayoritas masyarakatnya Muslim, Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, itu vaksin rate juga tinggi, dan kondisi mereka juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Apapun teori konspirasi yang kalian percayai, ataupun influencer yang kalian dengarkan, ini udah ada contoh konkret, cuy. Sedangkan di satu sisi, kita juga udah punya contoh konkret di mana negara yang berantakan karena mayoritas masyarakatnya nggak percaya COVID dan vaksin. Jadi buat apa berdebat, ini udah ada bentuknya kok. Masifkan program vaksin, pastikan lebih banyak orang lagi yang menerima vaksin. Dan ketika hasilnya mulai kelihatan, maka lambat laun mau nggak mau orang-orang juga bakal percaya vaksin ini benar-benar berguna. Dan kalau kalian pikir di Amerika dan Eropa itu nggak ada yang nggak percaya vaksin, ya kalian keliru, cuy. Banyak kok anti-vaks di situ dan menentang COVID, menentang vaksin. Yang paling baru yang apa yang terjadi di Prancis kemarin kan, baru-baru ini, yang menolak sertifikat vaksin. Banyak, bahkan di negara maju sekalipun, tapi pemerintahnya jelas gitu. Ya udah, kalau lu nggak mau vaksin, lu nggak bisa nikmati fasilitas publik, sesimpel itu. Mau nggak mau, walaupun mendumel, walaupun jengkel, walaupun kesal, mereka harus vaksin. Ya kan? Nah, setelah 6 bulan berjalan, ternyata ya udah, mereka-mereka yang sebelumnya anti vaksin, nggak ada yang terjadi sama tubuh mereka. Angka kepercayaan kepada vaksin dan COVID pun meningkat.
Dan sembari program vaksin ini dilaksanakan dengan mengedukasi masyarakat, gunakan komunikasi publik yang bagus, yang tahu akar masalahnya, yang tahu apa yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat, kenali masalahnya. Pada akhirnya untuk menyelesaikan satu masalah bukan seberapa jago kita berbicara, tapi seberapa besar keinginan kita untuk mendengar. Jadi ya dengarkan apa yang mereka keluhkan, just it. Nah, buat teman-teman yang nggak percaya vaksin, balik lagi, gue nggak pengen ngedebat kalian. Kalaupun pada akhirnya kalian tetap kekeh untuk nggak vaksin, satu hal yang gue mohon banget ke kalian, tetap pakai masker kalau keluar. Jangan batuk di depan muka orang, jangan bersin di depan muka orang. Simpel kan, gampang kan, nggak susah kan. Kenapa? Karena kalau kalian benar, mungkin pride kalian bakal menjulang tinggi. Mungkin kalian bakal puas, mungkin kalian akan diakui sebagai orang-orang yang melihat tabir dunia yang sebenarnya. Orang-orang yang tidak bisa ditipu elit global, orang-orang yang tidak bisa dimanfaatkan oknum-oknum yang mencari cuan dari COVID-19. Tapi kalau kalian salah, nyawa orang bisa melayang. Yang lebih buruk lagi, nyawa yang melayang itu adalah nyawa-nyawa orang yang kalian sayangi, kalian cintai. Kalau kalian pikir pride kalian lebih penting dari nyawa ini, ya semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Itu doang sih. Sekian dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Either kalian setuju atau enggak, gue minta tolong kalian share video ini. Sebagai warga sipil biasa, cuman ini yang bisa gue lakukan mumpung ada orang yang nonton gua. Ya udah. Sekian dari gua. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.